Alhamdulillah, pembelajaran tatap muka terbatas di 4 waduk sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan anjuran-anjuran dari pemerintah daerah. Di antaranya di kelas itu hanya ada 16 orang, itu pun sesuai aturan. Di antaranya jarak 1,5 meter di kelas. Kemudian mau masuk ke sekolah, siswa diwajibkan memakai masker. Kalau yang tidak pakai masker dikasih oleh pihak sekolah. Kemudian juga sebelum masuk kelas diukur dulu panas badan atau pakai termogan. Kalau yang lebih dari 37,5 derajat itu dipulangkan siswa. Yang bisa lolos masuk itu yang di bawah 37,5 derajat. Kemudian setelah diukur suhu, cuci tangan pakai sabun dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Itu untuk ini Pak, apakah untuk pembagian di kelas itu apakah di kelompok apa gimana? Umpamanya kelas 6 dengan kelas berapa gitu? Wah, untuk minggu pertama itu kelas 7. Yang kebetulan di 4 waduk itu ada 3 rombel. Yang 3 rombel itu dipecah menjadi 6 rombel atau 6 kelompok belajar untuk menghindari pendekatan antara siswa gitu. Ya, kemudian air minum, perbekalan sendiri, makanan itu bawa dari rumah. Tidak diperbolehkan jajan di sekolah. Karena pertemuan di sekolah terbatas. Intinya untuk satu kelas berapa murid Pak dalam penerapan PTM ini? Untuk penerapan PTMT ini di SMP 4 Waduk, satu kelas hanya diisi oleh 16 orang, yang biasanya 30 orang atau lebih. Sekarang karena ada pemberlakuan PTMT, satu kelas itu hanya ada paling banyak itu 16 orang. 16 orang? Iya. Mulai ini jangka waktu apakah belajar itu 1 jam atau 2 jam Pak? Untuk jangka waktu belajar ini disesuaikan karena ini PTMT, program pembelajaran tatap muka terbatas, hanya 2 jam. Hanya 2 jam, masuk jam 8, kemudian pulang jam 10 gitu. Itu pun dengan menerapkan aturan protokol kesehatan yang berlaku. Gini Pak, sekaligus ya, terkait dengan PTM ini, apakah orang tua murid ada yang mendukung, ada yang tidak, gimana komentar Bapak itu? Alhamdulillah kalau di 4 Waduk, karena sebelumnya dirapatkan dulu dengan orang tua, menyambut baik dengan adanya program pembelajaran tatap muka terbatas ini gitu. Karena sudah lebih dari setahun pembelajaran dilaksanakan hampir 2 tahunan Pak? Ya, lebih dari setahun kan? Ya, lebih dari setahun dilaksanakan secara online gitu. Jadi sekarang dengan adanya PTMT ini sangat mendukung orang tua siswanya. Nah, ada mungkin studi banding Pak. Kebanyakan kan gini ya, sewaktu online ya, online. Kadang-kadang anak itu memorinya kurang, daya tangkapnya mungkin ada yang kurang, ada enggak, terbatas dengan fasilitas juga, ada yang punya HP dan ada yang tidak. Gimana Pak dengan tatap muka ini? Apakah pernah nggak Bapak mencek ini anak lupa terhadap pelajarannya yang sudah diajarkan oleh pihak sekolah, gimana Pak? Mungkin sih kalau itu kan lebih ke memori anak ya Pak ya, karena kan pemikiran yang 16 tahun, yang 13 tahun, yang 12 tahun itu berbeda gitu. Jadi itu lebih ke sebenarnya lebih ke pemikiran masing-masing lah gitu kan. Kalau dari pihak sekolah menanyakan pelajaran, memberikan pelajaran itu selalu tepat waktu. Kadang-kadang guru juga yang kebingungan, tugas jam 10 dikasihnya malam jam 10, itu bagaimana itu? Itu kan kadang-kadang kan seperti itu gitu kan. Itulah diantaranya pekerjaan guru yang harus ekstra gitu. Intinya Pak, terakhir ini guru semuanya aktif Pak? Alhamdulillah, karena guru di sini semuanya sudah divaksin. Kemudian siswa kemarin sudah sebagian lebih dari 100 orang sudah divaksin. Jadi guru-guru aktif karena aktif semua ya, sesuai jadwal yang sudah disepakati oleh sini.
Berapa jumlah guru semuanya, Pak? Jumlah guru dan staf semuanya ada 24. Satu kepala sekolah. Kepala sekolah. Masih ada yang supan, Pak? Masih itu. Nah, berapa yang supan? Yang supan itu ada 11 orang. 11 orang. Iya. Jumlah murid, Pak, berapa, Pak? Jumlah murid untuk tahun pelajaran 2021-2022 di SMK 4 Wado ada 202 siswa. 202 siswa. Ya. Satu kelas 7 3 rombel, kelas 8 2 rombel, dan kelas 9 2 rombel. Intinya bagi pihak staf pengajar SMK 4 Wado dan satu mungkin di Desa Cimuka satu percontohan juga ya Pak untuk sekolah SMK 4 Wado. Iya. Intinya Pak, Bapak sangat gimana komentar Bapak terhadap pemerintah dengan adanya dikembalikan lagi ini pembelajaran ke sekolah ya untuk karena gini Pak, banyak ibu-ibu yang mengeluh terkait hal itu, bukan di media ini saja Pak, di semua, hampir semua mengeluh. Gimana intinya komentar Bapak untuk pemerintah agar ini tetap berlanjut, gimana Pak? Sangat bagus. Kami pun dari pihak SMP 4 Wado menyambut program ini dengan bagus sekali. Karena apa? Mengingat banyak juga keluhan-keluhan dari orang tua yang datang ke guru, Pak, atuh Pak di sekolah we, gitu kan? Ya. Kalau pihak sekolah nggak bisa gitu karena pihak sekolah itu ada di lembaga pemerintah. Betul. Kan? Kalau ke pemerintahnya mengizinkan, baru kita membuka PTMT, ya gitu. Seperti sekarang ini kan? Ya, sekarang alhamdulillah dengan adanya ini sedikit banyaknya bisa mengobati kerinduan anak-anak siswa, anak-anak ingin bertemu dengan temannya dan melepaskan beban orang tua. Ya, dan mendampingi anaknya pembelajaran di rumah kan seperti itu. Walaupun itu hanya 1 minggu di kelas, gitu kan? Iya. Yang 3 minggunya tetap berjalan dulu. Berjalan kan? Ya, yang 1 minggunya. Yang penting ada pertemuan tatap muka di sekolah, itu juga alhamdulillah bersyukur. Mudah-mudahan aja dengan adanya dengan adanya program pertama ini bisa berlanjut ke yang lebih bagus kan ya. Misalkan percobaan pertama 1 minggu di sekolah nih, mudah-mudahan percobaan kedua 2 minggu, percobaan ketiga 3 minggu, yang selanjutnya kita normal lagi. Intinya COVID cepat berlalu mungkin Pak. Iya. Coba Pak.